الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para orang tua, para sepuh, para bini sepuh bil khusus. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, alhamdulillah guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan beliau sehat panjang umur, dan mudah-mudahan dan hadirnya beliau dan guru-guru ke tempat kita senantiasa menambah keberkahan untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap jajaran pengurus Yayasan Masjid Nurul Iman, bapak-bapak, ibu-ibu yang selalu hadir istiqomah dalam setiap kegiatan dan kajian yang ada di Masjid Nurul Iman, di masjid kita. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, istiqomahnya kita, ngajinya kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang bakal kita petik pahala, barokah dan ganjarannya fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah untuk kita, untuk orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Wabil khusus kita baca suratul Fatihah dihadiahkan oleh seluruh para donatur yang selalu andil membantu dalam setiap kegiatan yang ada di masjid kita, baik itu sedekah Jumat, sedekah subuh, dan sedekah-sedekah yang lainnya, dan membantu setiap kegiatan berjalan lancarnya kegiatan di masjid ini. Mudah-mudahan rezeki yang telah kita keluarkan, tenaga, pikiran, perhatian yang telah dikeluarkan untuk masjid kita, Allah balas dengan rezeki yang lebih banyak, lebih barokah, dan mudah-mudahan pahalanya terus mengalir untuk kita dan orang-orang tua kita, para donatur semuanya. Dan mudah-mudahan dengan wasilah itu Allah sehatkan badan kita, panjangkan umur kita, dan juga senantiasa dikabul, diijabah segala hajat-hajat kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. As'alukahal ijabah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil qabulil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita simak, kita dengarkan dengan khusyuk, dengan khidmat mau'izatul hasanah, pelajaran yang disampaikan oleh guru kita tercinta al-mukarram wal mutarram Kiai Haji Luqmanul Hakim. Dengan segala hormat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitil kiram wa ila jami'il mu'allifil kutubi allati ta'allamna wa 'allamna mu'alafatihim. Nas'aluka Allahumma an tanfa'na bi ulumihim naf'an mubarakan lana wa li dinika wa li nasi ajma'in. Syai'ul ilailahum. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Hadratul kiram, para alim ulama, para guru, para asatiz yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang saya muliakan, mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada beliau, DKM Masjid beserta segenap jajaran pengurus yang saya hormati, para tokoh masyarakat dan orang tua saya yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin ma'asyiral jamaah salat subuh yang sama-sama mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu karena khawatir takut menyita waktu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang baru saja kita laksanakan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan pada junjungan kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabatnya serta para pengikut dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari kita bisa berkumpul di tempat ini bertepatan juga dengan bulan Rajab ya. Tanggal berapa? 7 atau 8 ini? 7 ya? Tanggal 7 Rajab, di mana bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang disebut dalam Al-Quran Ashhurul Hurum, bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Jadi di dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Yang dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut Ashhurul Hurum. Ada 4 bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam ayat itu Allah hanya menyebut 4 bulan saja, tidak disebutkan nama-namanya. Tapi oleh Rasulullah dalam hadis disebutkan 4 bulan itu. Dalam hadis riwayat Abi Bakrah disebutkan yang 3 bulan itu mutawaliyat, yang 1 sendiri ya. Jadi 4 bulan yang dimuliakan Allah, 4 bulan yang dihormati Allah di luar bulan Ramadan, Pak. Yang 3 berending, yang 3 berbarengan. Apa yang mana yang berending itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kan berending tuh. Dan yang terpisah adalah bulan Rajab. Itu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada 4 selain daripada bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan yang udah ketahuan gitu. Yang 3 berending, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram. Kan bulan ada berapa? 12 ya. Pertama bulan Hijriah nih. Kalau PNS mah setahun bukan 12, dia mah ada 13. Sebab dia punya gaji ke-13. Kalau PNS, kalau dalam kalender Hijriah bulan Islam pertama bulan Muharram. Habis Muharram ayo dah. Safar. Habis Safar Mulud mau orang Pondok Jaya Mulud. Habis Safar Rabiul Awal. Habis Rabiul Awal, nah ini kenceng nih sebab ada awal pasti ada akhir. Habis Rabiul Akhir Jumadil Awal. Habis Jumadil Awal tuh kan kenceng lagi. Habis Jumadil Akhir Rajab, bukan Rejab. Kalau Rejab orang Betawi, Rajab. Habis Rajab Roa. Sya'ban. Habis Sya'ban Ramadan. Habis Ramadan Syawal. Habis Syawal Hapit. Dzulqa'dah atau Dzulqaidah. Udah kenceng salah lagi.
Dzulqa'dah, habis Dzulqa'dah Dzulhijjah, habis Dzulhijjah iya Muharram lagi, kan bulannya 12. Kayak kita November, Desember, habis Desember iya begitu muter. Jadi yang 3 tuh branding tuh, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram. Yang 1 terpisah. Jadi dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Termasuk di dalamnya nih yang sekarang kita berada, bulan Rajab. Ini bulan Rajab salah satu bulan yang dihormati, yang dimuliakan Allah. Nah begini Pak, biasanya kalau udah bulan Rajab, ini kan sekarang zamannya medsos nih ya, zamannya media sosial, Twitter, WA, Facebook, Instagram dan sebagainya. Ya, informasi cepat didapat. Kayak ini nih, kita ini live apa enggak? Siaran tunda ya? Ya. Sekarang Pak, di media sosial kita sudah sulit membedakan mana berita yang benar, mana berita yang goroh. Tahu orang goroh? Berita yang hoak. Kayak begini, ini kalau bulan Rajab ini suka beredar pesan WhatsApp, terutama di WA group tentang fadilah keutamaan bulan Rajab. Banyak tuh berseliweran. Ada jamaah saya nanya begini, Ustaz, ini saya dapat ini nih katanya, tentang fadilah keistimewaan bulan Rajab. Ditulis itu disandarkan kepada hadis Nabi, bahwa siapa orang yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, itu pahalanya sama dengan dia beribadah 1000 tahun. Waduh, kalah itu Lailatul Qadar. Ya terus kalau dia puasa 2 hari maka pahalanya sama dengan dia beribadah 2000 tahun. Kalau dia puasa di bulan Rajab 7 hari maka 7 pintu neraka tertutup untuk dia. Kalau dia puasa 8 hari di bulan Rajab maka 8 pintu surga terbuka untuk dia. Itu di ujung pesan ada bacaan begini, siapa yang menyampaikan kabar ini maka sama dengan dia beribadah 80 tahun. Waduh, ini gede banget pahalanya bulan Rajab. Emang benar bulan Rajab bulan yang dimuliakan Allah, bulan yang dihormati Allah. Memang ada fadilah keutamaan ibadah-ibadah yang sangat dianjurkan di bulan ini. Tapi enggak begitu juga. Ternyata begitu diteliti Pak, itu ternyata hadis itu hadis palsu. Ya, apa namanya, bukan hadis palsu sih, itu jadi boleh nyetol sono kemari atau boleh ngarang lah. Kalau itu dikatakan hadis maka berarti ini hadis palsu. Kenapa? Karena di antara ciri-ciri hadis palsu itu biasanya hadis palsu itu ibadahnya kagak seberapa, pahalanya segede gunung. Itu ciri-ciri hadis palsu begitu biasanya. Kayak model tadi itu, ibadahnya dikit tapi pahalanya gede. Nah ibu bapak saudara, memang ada catatan beberapa ulama dalam beberapa kitab. Ada ulama yang mengatakan wa'lam inna Rajab syahrun fadilun wal ibadatu fihi ajrun jalilun. Kata ulama, ketahuilah bahwa bulan Rajab itu bulan yang penuh dengan keutamaan, dan beribadah di bulan Rajab memiliki pahala yang besar, memiliki pahala yang luar biasa, terutama as-saum, terutama ibadah puasa gitu. Jadi memang boleh kita berpuasa di Asyurul Hurum, termasuk di bulan Rajab, karena memang ibadah puasa di bulan Rajab ini termasuk ibadah yang sangat dianjurkan. Dulu ada sahabat Rasulullah datang kepada Rasulullah, badannya gering, kurus, dalam dulu mah gemuk. Begitu ketemu Rasul, kata Rasul, lah ente badan gering amat, perasaan dulu gemuk dah, kata Nabi begitu. Iya Rasul, saya puasa mulu, pokoknya saya puasa tiap hari, saya puasa. Lah puasa terus? Iya, siapa yang nyuruh, kata Nabi begitu. Ya bukan apa Rasul, saya makan kuat, kata Nabi. Jangan puasa mulu, jangan kebangetan rajin, kata Nabi begitu. Jangan puasa terus. Kalau mau puasa ambil aja Ashurul Hurum. Kalau mau puasa ambil, jangan tiap bulan puasa terus, tiap hari puasa terus. Kalau mau puasa ambil puasa pada bulan-bulan yang dihormati, yang dimuliakan Allah.
Jadi kalau mau puasa Ramadan, puasa Rajab, nih dalilnya nih, ambil hadis ini, berarti boleh kita puasa di bulan Rajab. Itu. Berapa banyak? Yang gak usah banyak-banyak dah, 27 hari aja. Ya, ya kan kagak boleh puasa sunnah sampai sebulan penuh. Puasa yang boleh sebulan penuh cuman puasa Ramadan. Kalau mau puasa sebulan penuh nih, ibu pengen puasa bulan Rajab supaya beda sama Ramadan. Kalau bulan Rajab sampai 30 hari, batalin barang sehari 2 hari mah. Otong sampai full sebulan. Puasa yang boleh sebulan ya cuman puasa Ramadan, biar beda sama puasa Ramadan gitu. Jadi banyak amal Ustaz, ya kalau orang sanggup ya 15 hari dah separohnya. Ya bisa Ustaz, saya makan kerjanya keliling bae tiap hari. Ngider sama kerjanya. Orang kuat 15 hari, ya udah 10 hari. 10 hari orang sanggup. Saya mau Ustaz, kerjaan saya mau banyak banget dah, pokoknya saya makan kerja di lapangan. Memang ngapain? Jadi wasit bola. Ya kan kalau kerja di lapangan wasit bola. Saya mau orang lapangan Ustaz. Orang sanggup 10 hari ya 5 hari. Ya 5 hari garomannya berat. Kalau 5 hari kagak ya 3 hari dah. Bulan Rajab, ini bulan Rajab nih. Orang sanggup 3 hari ya sehari dah. Ngambil keberkahan, ngambil daripada keutamaan di bulan Rajab, jangan sampai orang pisan. Lagi terima tanggal 1-nya tuh. Jadi kalau bahasa sholatnya begini, sholat wajib nih, sholat 5 waktu, kan ada sholat sunnah rawatib ya. Apa sholat rawatib bu? Sholat sunnah rawatib? Sholat rawatib itu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Sholat yang mengiringi sholat wajib ada berapa? Ada 2, sebelum dan sesudah. Kalau sholat sunnah, sholat rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebutnya sholat qobliyah. Kalau sholat rawatib, sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat fardu namanya sholat ba'diyah. Itulah yang disebut dengan sholat rawatib. Begitu, bukan apa sholat rawatib? Sholat qobliyah ba'diyah, bukan. Jadi sholat rawatib itu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Sholat yang mengiringi sholat wajib ada 2, qobliyah sama ba'diyah gitu. Nah ini sholat rawatib ini ada johor, ada qobliyah, ada ba'diyah. Asar hanya qobliyah saja, ba'diyahnya nggak ada. Maghrib ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Cuman qobliyah maghrib, sholat sunnah sebelum maghrib itu ghair mu'akkad. Kalau ba'diyah maghrib itu yang mu'akkad, artinya mu'akkad itu hampir Rasulullah nggak pernah ninggalin gitu. Jadi kalau yang mu'akkadnya yang ba'da maghrib, kalau qobliyah maghrib ghair mu'akkad gitu ya. Itu namanya sholat rawatib. Sama Ramadan juga ada qobliyah ba'diyahnya. Kalau dalam sholat begitu kira-kira. Jadi puasa Rajab sama puasa Sya'ban ini puasa qobliyah Ramadan gitu. Ba'diyahnya puasa setelah Ramadan, puasa apa? 6 hari di bulan Syawal, itu ba'diyahnya Ramadan tuh, gitu ya. Maka kalau ada kesempatan waktu, ada keluangan, sehat walafiat, kerjakan puasa di bulan ini. Itu salah satu ibadah yang dianjurkan di bulan Rajab ini. Satu. Yang kedua, biasanya Rasulullah tuh kalau bulan Rajab, ya Rasul suka berdoa. Dan ini sering dibaca sama ibu-ibu tuh. Biasa dah kalau ibu-ibu kalau udah masuk bulan Rajab tuh selawatan di Majlis Salimnya udah berubah. Biasanya selawatannya bila Ijrail datang memanggil, itu dibaca sama dia dari dulu. Kalau bulan Rajab beda Pak. Orang baca itu, bacanya apa? Allahumma barik lana fi Rajaba Sya'bana wa balighna wahasil maqasidana. Begitu Bu ya. Itu ibu segitu kalau udah masuk bulan Rajab tuh. Itu tanda Pak. Kalau ibu-ibu udah selawatan kayak begitu, itu tanda udah mau dekat sama puasa. Asal ibu-ibu udah selawatan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana, itu tanda pengajian dikit lagi penutupan. Ya Bu ya. Emang begitu ibu gampang nandainnya. Tanda udah mau dekat puasa. Yang kedua, ciri-ciri dekat puasa itu kalau di Alfa sama di Indomaret sirup udah dijejer. Berarti udah dekat puasa dah itu mah, udah pasti. Nah, ya, jadi Rasul sering tuh berdoa supaya diberkahkan di bulan Rajab ini
ya, dan bulan Sya'ban, dan disampaikan kita sampai kepada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sama kita juga ya udah sampai di bulan Rajab, nanti bulan Sya'ban, mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian Bu, yang ketiga ini yang dianjurkan di bulan Rajab ini adalah bulan Rajab juga disebut syahrul istighfar. Maka kita dianjurkan juga selain ibadah puasa di bulan ini, bulan Rajab, ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Rajab ini selain daripada ibadah puasa adalah memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Ya. Banyakin istighfar, banyakin taubat kepada Allah. Guru-guru kita ngajarin tuh ada istighfar yang khusus dibaca pada bulan Rajab. Apa istighfarnya? Rabbighfirli warhamni watub. Baca tuh tiap hari ya, selepas sholat terutama, banyakin sebanyak-banyaknya Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Saya kasih tahu nih Bu, Pak, ini saya nggak kasih tahu di tempat lain nih, baru sini doang nih, tapi ini rahasia ya, ini mah kita doang yang hadir subuh hari ini. Yang orang ngaji, yang orang subuh mau dapat pagi ini. Kalau habis sholat 5 waktu nih, khusus di bulan Rajab nih ya, tapi ini rahasia nih saya kasih tahu ya, ini mah kita doang nih. Habis sholat 5 waktu, begitu masuk bulan Rajab nih, dari kemarin tuh tanggal 1, begitu selesai sholat 5 waktu nih, sholat wajib, Johor, Asar, Maghrib, Isya dan Subuh, begitu selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Rahasia nih ya, saya kasih tahu nih. Nungguin ya. Jadi begitu Assalamualaikum warahmatullahi, sebelum kita baca zikir yang lain, baca dulu istighfar bulan Rajab. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Baca Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Berapa banyak? 70 kali. 70 kali mah enteng. 3 menit, orang sampai 3 menit gak kelar. Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Begitu selesai 70 kali, baru dah tuh baca zikir yang lain yang biasa kita baca, gitu. Misalnya subhanallah 3 dan seterusnya dah tuh yang biasa-biasa zikir kita baca. Kata ulama, kalau kita baca itu dari tanggal 1 Rajab sampai akhir setiap 5 waktu tuh habis sholat, setelah salam, sebelum baca zikir yang lain kita baca Rabbighfirli warhamni watub alayya 70 kali. Maka begitu selesai bulan Rajab, maka keluar dari bulan Rajab bersih diri kita daripada dosa dan kesalahan. Itu makanya perbanyak tuh istighfar. Itu istighfar Rabbighfirli warhamni watub alayya luar biasa, dan itu doa malaikat Pak. Kan begini Pak, Bu, ada malaikat yang bertugas selain 10 malaikat yang wajib kita ketahui dengan tugasnya. Jibril menyampaikan wahyu, Israfil meniup sangkakalam, Mikail dan seterusnya, Izrail mencabut nyawa. Ada juga malaikat yang tugasnya doain manusia. Bayangin Pak, kalau malaikat doain manusia pasti doanya dikabul sama Allah. Biasanya malaikat kalau doain manusia nggak banyak-banyak, cuma 2 doa malaikat. Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampuni dia dan sayangi dia. Itu doang tuh malaikat doain manusia. Seperti contoh ada hadis, orang yang tidur dalam keadaan bersuci, kata Nabi, dalam keadaan wudu dia tidur, maka malaikat bersamanya di dalam selimutnya. Artinya itu malaikat jagain tidurnya. Dan malaikat mendoakan untuknya sampai subuh. Apa doa malaikat? Rabbighfirli, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan. Tuh malaikat doain kita kalau kita tidurnya dalam keadaan berwudu, tidur dalam keadaan suci, tidur kita dijaga malaikat. Bukan cuma dijaga, malaikat doain kita. Apa doanya? Ya Allah ampunin si fulan. Sampai kapan? Sampai kita bangun. Sampai subuh kita bangun, tuh malaikat doain. Itu Rabbighfirli warhamni, itu doa malaikat tuh. Makanya malaikat mah kalau doain kita cuma 2, itu doang udah. Rabbighfirli warhamni. Beda sama kita mah kalau doa habis tandes semua kita gares. Apabila kita minta ya nggak apa-apa sih. Makanya Pak, dalam doa ketika bacaan duduk di antara 2 sujud waktu sholat, apa bacaannya? Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuk. Itu
bacaan ketika duduk di antara dua sujud aja begitu. Pertama Robbi firli, ya Allah ampuni saya, warhamni sayangi saya, wazburni tutup aib saya, warfa'ni angkat derajat saya, warzukni dan berikan rizki buat saya. Rezeki nomor 5. Nomor 1 minta ampun dulu. Makanya biasain Pak Bu, kalau kita berdoa minta sama Allah, biasain yang pertama minta ampun dulu. Kita mah kagak, kalau doa sama Allah duit yang kita minta. Nomor 1 itu mah kita. Ya, kalau kita berdoa biasa gitu tuh, minta ampun dulu sama Allah. Ya Allah ampuni saya, ya Allah sayangi saya. Kalau Allah udah ngampunin kita Pak, kalau Allah udah sayang sama kita, nggak pakai minta Allah kasih. Kan ada yang kudu minta dulu baru dikasih ya. Ini mah nggak pakai minta, Allah kasih. Kalau bahasa orang Betawi mah ditutugin, tahu nggak ditutugin? Orang minta dikasih, itu namanya ditutugin begitu. Kalau Allah udah sayang, nggak pakai minta, Allah kasih. Kayak begini nih, laki kita hobi sama burung, miara burung, ngapain ada 10 biji tuh burung. Itu burung minta dikasih makan ora? Kagak, tapi dikasih makan nggak sama dia? Itu burung minta dimandiin kagak? Tapi dimandiin nggak sama dia? Emang ngapa dikasih makan sama dimandiin? Sebab judul sayang sama burung. Kalau orang sayang mah didupak-dupakin tuh burung, ngerepotin doang nih burung, kan begitu. Karena dia sayang, biar kata orang minta diurusin, dikasih makan, dimandiin. Sama orang hobi ikan misalnya, dia punya ikan di akuarium tuh, dia sayang sama itu ikan, diempanin, dikasih makan, biar kata dia minta ikan. Allah kayak begitu. Kalau Allah udah sayang sama kita, enggak kudu minta, Allah kasih buat kita. Makanya perbanyak tuh doa Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat sama Allah. Dan ingat taubat itu, istighfar itu obatnya dosa. Kata Nabi kullu da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Wa dawa'uz dzunub al istighfar, wa dawa'uz dzunub at taubat. Setiap penyakit ada obatnya, dan obatnya dosa adalah istighfar. Obatnya dosa adalah taubat. Jadi dosa itu Pak, maksiat itu kayak penyakit. Penyakit kan bikin resah, penyakit bikin gelisah, ya enggak? Penyakit itu bikin khawatir. Kita Pak kalau badan lagi kagak enak, meriang misalnya, gelisah enggak? Gelisah, orang bisa tidur. Apalagi sakit gigi mah, usah tidur, gelisah kita. Tuh penyakit begitu. Dosa juga begitu Pak. Maksiat juga sama. Maksiat itu bikin kita resah, bikin kita gelisah, bikin kita khawatir. Maka obatin. Pakai apa? Pakai istighfar. Obatin dengan taubat. Kalau orang Pak maksiat, orang melakukan dosa, dia punya dosa, ada rasa khawatir, ada rasa gelisah, ada rasa nggak enak begitu. Berarti ada harapan mendapat ampunan dari Allah. Kayak kita tiap hari Minggu hadir pengajian kuliah subuh di Masjid Nurul Iman ya. Di Masjid Nurul Iman, ngapa kita kesiangan? Bangun udah jam 6, orang ikut kuliah subuh. Begitu bangun ya harus udah jam 6, ya orang hadir kuliah subuh ini, orang ikut ngaji. Ada rasa nyesel tuh, ada penyesalan. Tuh yang begitu tuh, itu ada harapan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bahaya itu orang kalau udah maksiat dia bangga. Orang yang udah bahaya itu kalau habis maksiat dia punya dosa dipamerin. Ini yang bahaya. Kan sekarang modelnya begitu. Orang udah bangga sama maksiat, maksiat dianggap biasa sekarang mah. Sekarang orang maksiat di-upload di status, bangga sama maksiatnya. Dan ingat, kalau kemaksiatan udah menjadi sebuah kebanggaan, kalau maksiat udah menjadi satu hal yang biasa, maka berarti sudah akan mendekatkan dengan azab dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Baik-baik kalau satu kampung nih udah maksiat udah menjadi sebuah kebiasaan, maksiat udah menjadi sebuah kebanggaan, baik-baik tuh udah enggal dapat murka dan bencana dari Allah. Sebab hukum kausalitas sih nggak bisa ditolak. Yang namanya ketaatan itu mendatangkan rahmat Allah. Yang namanya kemaksiatan mengundang bencana murka Allah. Udah itu hukum kausalitas, nggak bisa ditolak. Jadi ketaatan itu mendatangkan rahmat Allah Pak. Kemaksiatan justru sebaliknya. Kan di Quran sering kita baca tuh. Allah kasih gambaran di Quran, kampung-kampung kaum yang bangga dengan maksiat, Pak, Allah binasakan. Ada kaum Sodom, ada kaum Goromo dan sebagainya.
Nggak usah di Quran dah, yang emang udah jelas Pak, yang harus kita imani walaupun kita belum pernah ke negeri Sodom, ke kaum Sodom Pak, jauh tempatnya. Di kampung kita gak gambaran begitu mah ada. Ada kampung yang udah bangga sama maksiat ditenggelamin sama Allah. Ada orang Wonosobo nggak di sini? Orang Dieng? Nggak ada ya? Kalau ke Dieng, pernah ke Dieng? Wonosobo? Itu di Dieng Pak, di Wonosobo ada satu kampung, satu dusun namanya Dusun Legetang. Ya, Dieng itu Pak, Bu, daerahnya kayak puncak, dataran tinggi, itu dingin. Maka di sana itu khasnya tanaman sayuran kayak puncak begitu, ada wortel, ada teh segala macam. Itu sayuran di Dieng beda sama sayuran tempat lain. Kualitasnya bagus. Kayak kentang, kan terkenalnya bukan kentang Dieng. Ibu-ibu kalau belanja tuh beli kentang nanya tuh, ini kentang Dieng apa kentang Bogor begitu. Kalau kentang Dieng harganya beda karena memang tanaman di sana subur Pak, luar biasa. Itu orang-orang dusun Legetang itu Pak, itu tanamannya rata-rata pada nanam sayuran pada petani, tapi hasil panennya bagus karena memang kualitas sayur sana beda sama tempat lain. Makanya orang-orang sana walaupun bertani pada kaya, hebat luar biasa. Cuman sayangnya daerahnya subur, daerahnya makmur, orang pada kaya dari pertanian, itu hasilnya bukan dipakai buat ibadah kepada Allah, justru sebaliknya buat maksiat sama Allah. Itu orang-orang dusun Legetang itu tiap hari kerjanya tiap malam, siang pada di kebun, siang pada di sawah, pada macul, pada apa bertani, malamnya itu pada maksiat. Nanggap lengger itu kalau orang Betawi mah cokek. Tahu cokek? Itu yang pada ngibing, laki perempuan pada joget, pada minum-minum, pada ujung-ujungnya zina tuh. Tiap malam begitu, padahal duit gampang dari hasil pertanian. Maksiat udah pada bangga tuh. Maksiat menjadi satu hal yang biasa. Kan kalau udah model begitu, itu kan udah mau deket, udah pasti mengundang azab murka Allah Subhanahu wa taala. Bener Pak. Pada satu malam itu Allah turunin hujan. Dari wayah habis maghrib sampai jam 12 malam hujan kagak berhenti, segede-gedenya tuh hujan. Orang kagak ada yang berani keluar. Orang hujan gede. Tapi walaupun hujan gede tuh orang yang ada di dusun Legetang mah biasa baik aja mah. Pada ngibing, pada mabok, pada zina tuh. Biar kata hujan gede kayak gimana juga. Jam 12 lewat kira-kira setengah satu hujan berhenti. Begitu hujan berhenti nggak lama ada suara petir saling menyambar. Bledar, 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 bledar. Orang pada nggak ada keluar tuh. Tapi di situ mah di Legetang biasa baik aja mah, pada joget, pada ngibing. Persis kira-kira setengah 2 malam, setengah 2 sampai jam 2 ada suara kayak bom, blugar begitu. Ya orang nggak ada yang respon dah, pada nggak berani keluar. Sampai begitu pagi nih kira-kira jam 6, setengah 7 orang-orang sekitar situ keluar dari rumah. Begitu keluar dari rumah mereka pada kaget Pak. Kaget mengapa? 800 meter dari dusun Legetang itu ada namanya Gunung Pengamun-Amun. Ternyata Pak Bu, itu Gunung Pengamun-Amun atasnya itu udah somplak. Tahu somplak apa itu ya? Hah? Kalau sempal nyamping. Ini mah kan gunung begini nih. Itu atasnya udah kagak ada. Udah kayak kukusan dipotong atasnya begitu. Begitu mereka, nah ini kok gunung udah somplak begitu. Kagak ada. Lebih kaget lagi itu orang-orang situ begitu melihat ke sebelahnya, ternyata Pak itu potongan gunungnya itu ditublekin ke dusun Legetang rata. Jadi bukannya longsor. Kalau longsor mah kan gelinding begitu tuh jatuh. Ada bekasnya tanah merah pada rontok atau ada pohon yang yang roboh karena ketiban gunung. Enggak, bawahnya mah bersih. Kayak kukusan dipotong begitu, dipotong, diangkat, ditebalikin. Ditumpain ke dusun Legetang. Itu yang suara blung begitu. Itu orang Pak semuanya nggak ada yang nyisa tuh. Malam itu juga ditublekin Gunung Pengamun-Amun ke dusun Legetang. Sekarang dusunnya masih ada, tapi udah rata sama tanah tuh. Itu di kampung kita, namanya di negara kita ada yang model kayak begitu. Kalau ibu bapak jalan-jalan ke Dieng, ke Wonosobo, nanti jalan dah ke dusun Legetang. Ada tuh. Sekarang udah nggak ada kampungnya, tapi ada tugunya, Tugu Legetang. Ya, Tugu Kejadian itu ada, dibikin sama pemerintah. Kalau bapak ke Gintung, yang tempat saya tuh jebol tuh, itu kan ada Tugu Gintung tuh. Di Tugu itu kemudian ada nama-nama korban bencana jebolnya Setu Gintung.
Ada tugunya tuh digintung di bawah itu, di bawah bendungan. Sama di sana juga begitu. Ada namanya tugu legetang. Itu akibat apa? Akibat kemaksiatan yang sudah dibanggakan, kemaksiatan yang sudah dianggap biasa. Maka ini Rajab jadi momen buat kita taubat kepada Allah. Ada tadi bahwa ketaatan itu, taat yang kita kerjakan itu mendatangkan rahmat Allah. Dan kemaksiatan itu mendatangkan, mengundang bencana dari Allah. Gitu Pak, itu mah udah hukum kausalitas nggak bisa ditolak. Cuman kadang-kadang kita begitu, pengen nggak sesuai antara ucapan sama perbuatan. Kita mah kadang-kadang pengennya dapat rahmat Allah, pengennya dapat kasih sayang Allah, tapi kelakuan kita justru yang menjauhkan kita dari rahmat Allah. Kan begitu. Nih saya kasih contoh kecil ya. Misalnya nih, kalau orang hajatan nih, orang mau sedekah, mau nyunatin, mau ngawinin begitu, kan biasanya di undangan nih, bikin undangan, kalimat yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Terus Bismillahirrahmanirrahim, kan begitu ya. Kalimat yang kedua, alinea kedua, dengan mengharap rahmat dan ridho Allah, kami bermaksud menikahkan putra dan putri kami. Begitu bukan undangan? Ya kita belum pernah baca sih yang begitunya mah. Kita mah kalau diundang dari siapa, di mana, kapan, udah segitu doang. Makanya besok kalau bikin undangan jangan gede-gede, jangan bagus-bagus, orang dibaca. Iya biar kata keren juga, tetapnya yang dibaca mah dari siapa, di mana, kapan, udah itu doang. Itu setiap undangan begitu, dengan mengharap rahmat. Artinya dengan kita nyunatin anak, nikahin anak, kita pengen dapat kasih sayang Allah. Kalau di undangan kita ingin mendapat kasih sayang Allah, maka begitu acara mestinya yang acaranya nih yang kira-kira mendatangkan rahmat Allah. Acaranya pengajian, kan begitu? Itu pasti kalau hajatan kayak begitu, ngundangnya pengajian yang akan datang rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kadang-kadang di tulisan kita pengen dapat rahmat Allah, tapi kenyataannya begitu acara ngundangnya yang mendatangkan murka Allah. Acaranya maksiat, nanggap cokek, nanggap jaipong, bercampur laki dan perempuan, aurat-aurat dipamerkan. Apa yang model begitu akan mendatangkan rahmat Allah, kan begitu. Cuman kita kalau hajatan manggil pengajian namanya jadul banget sih. Ya ngaji kan begitu, ngaji pakai di musola apa, di masjid atau pakai segala hajatan pakai ngundang pengajian, begitu kadang-kadang kita. Ya. Atau begini nih, misalnya nih ada orang meninggal dunia, kan diumumin di masjid ya. Orang meninggal dunia diumumin di masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah. Begitu ya Bu ya. Itu kalau ada pengumuman begitu, itu artinya telah berpulang ke dalam kasih sayang Allah, telah berpulang ke rahmatullah. Begitu. Rahmatullah itu bahasa Arab, kalau bahasa kita telah berpulang ke dalam kasih sayang Allah gitu. Nah kalau yang meninggal orang soleh, yang meninggal orang yang rajin ibadah, yang meninggal orang rajin jamaah ke masjid, rajin hadir ke pengajian, diumumin telah berpulang ke rahmatullah, pulang ke dalam kasih sayang Allah. Pantas nggak kira-kira? Pantas. Emang yang meninggal, yang wafat orang yang rajin ngaji, rajin ibadah, pulang ke dalam kasih sayang Allah, emang pantas. Lah ini diumumin telah berpulang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah, Fulan bin Fulan. Yang meninggal bandar judi, bandar narkoba, yang meninggal orang agak pernah ke masjid, telah berpulang ke dalam kasih sayang Allah. Kalau yang model begitu, apa iya dia pulang ke rahmatullah, kan begitu. Makanya besok kalau ada orang nggak pernah ngaji, nggak pernah datang ke masjid, kalau dia mau diumumin di masjid boleh, cuman yang ngumumin mesti selektif. Wah, ini orang pernah ibadah, nggak pernah sembahyang, nggak pernah ke masjid, nggak pernah ngaji, mau diumumin boleh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang Fulan bin Fulan. Pulang kemana Pak? Bagian serah dia mau kemana ke pulangnya. Gitu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ini Rajab ini bulan yang sangat mulia. Ya, salah satu bulan yang dirahmati, bulan yang dimuliakan oleh Allah, dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ambil nih ya, mumpung kita dipertemukan dengan bulan Rajab. Ya. Kemudian di bulan Rajab juga ini ada peristiwa besar. 27 Rajab, peristiwa Isra Mi'raj. Saya nggak cerita dah soal Isra Mi'raj bagaimana. Cuman yang paling inti begini dari Isra Mi'raj Pak.
bahwa di antara salah satu tujuan Isra Mi'raj itu Nabi mendapat perintah sholat. Ini yang jadi garis besar nih. Nabi dapat perintah sholat. Maka satu, ini Rajab bulan mulia, jadikan momen buat kita meningkatkan ibadah, meningkatkan taubat dan istighfar kita, dan jangan lupa bagusin rapihin sholat kita. Saya mengutip surat Toha ayat 132. Dalam Al-Quran surat Toha 132 Allah berfirman, apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bisolah wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuka. Ini kata Allah nih, Quran surat Toha 132. Kata Allah, wa'mur ahlaka bisolah. Pak, kata Allah, perintahkan keluargamu untuk mengerjakan sholat. Perintahkan istrimu, perintahkan anakmu untuk mengerjakan sholat. Kalau sebagai RT RW, perintahkan wargamu untuk ngerjain sholat. Kemudian kata Allah, wastobir alaiha, dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Maksudnya ngerjain sholat kudu sabar, supaya jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Sholat mesti sabar supaya bisa khusyuk. Jangan mentang-mentang mau diajak besan bega, sholat udah terburu-buru takut ditinggal. Kita kan begitu, diajak besan hari Minggu abis johor sekarang jam 12 lewat 9 lah, setengah 12 lagi sembahyang johor, mau kemana buru-buru, takut ketinggalan besan, begitu kejadiannya. Jangan terburu-buru, harus sabar mengerjakannya. Kemudian kata Allah apa? Lanas aluka rizko, kami enggak minta rizki dari kalian, tetapi sebaliknya kata Allah, nahnu narzukuka, kami yang memberikan rizki kepada kalian. Jadi artinya dengan sholat yang kita kerjakan, Allah akan memberikan rizki kepada kita. Ini berbanding lurus, Pak. Kalau sholat kita benar, sholat kita bagus, sholat kita rapi, maka Allah yang akan membereskan, Allah yang akan membaguskan rezeki kita. Sebab Allah tidak minta rizki dari kita dengan sholat kita, tapi justru kita yang diberikan rizki dengan sebab kita memperbaiki sholat kita. Gitu. Makanya Pak Bu, kalau sekarang nih misalnya nih dagang kagak laku-laku, kerja udah bertahun-tahun kagak dipromosikan naik jabatan segitu-gitu juga, bisnis udah kemana aja kagak meleduk-meleduk, udah tanah siapa aja ditawarin kagak gol-gol begitu, punya anak bader banget nih bocah begitu. Jangan salahin anak kita, dagang kagak laku, bisnis kagak maju, jangan datang ke dukun, jangan datang ke orang pintar. Emang apa? Lihat raba diri kita. Barangkali selama ini sholat kita belum beres. Allah yang ngomong, kalau sholat kita beres, Allah yang akan beresin rezeki kita. Beresin aja ibadah kita, beresin aja sholat kita biar bagus. Kalau selama ini dagang kita kagak maju, barangkali sholat kita yang masih terburu-buru. Rapiin sholat kita, nggak usah mikirin rezeki, nggak usah mikirin yang lain-lain. Tugas kita mah cuma ibadah. Kalau ibadah kita beres, kalau ibadah kita benar, Allah yang akan beresin segala urusan kita. Kita kadang-kadang masih suka mikirin omongan orang. Omongan orang jangan dipikirin, kita mah ibadah baik. Biar Allah nanti yang ngurusin, begitu. Kayak maaf Bu, Nabi Musa punya musuh. Siapa musuh Nabi Musa? Fir'aun. Emang Nabi Musa ngurusin Fir'aun? Kagak. Nabi Musa mau tugasnya dakwah, Nabi Musa tugasnya ibadah. Urusan Fir'aun, urusan Allah, bukan urusan Nabi Musa. Kadang-kadang kita masih mikirin segala rezeki. Udah gak usah mikir rezeki mau urusan Allah. Urusan kita ibadah biar benar. Gitu. Gak usah mikirin orang sama kita. Itu urusan Allah. Bagian serahin sama Allah. Ya Allah, saya serahkan kepadamu, biar engkau yang mengatur semuanya. Nggak usah galang ngikut ngatur. Udah ya Allah, saya serahkan kepadamu, biar engkau yang mengatur semuanya. Kemarin saya ngatur habis berantakan semua. Udah kita aja serahin sama kita mah ibadah. Kalau ibadah kita benar, ibadah kita beres, Allah yang akan beresin rezeki kita. Maka suka ada istilah begini nih, apa namanya, perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki rizkimu. Bagusin ibadahmu, maka Allah akan membagusin urusan kita, membagusin rezeki kita. Gitu ya. Jadi ini bulan Rajab ya, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki ibadah-ibadah kita ya, memperbanyak taubat istighfar kepada Allah, dan mudah-mudahan kita bisa sampai ketemu bulan Sya'ban, dan ketemu juga kita dengan bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan kita sehat walafiat. Amin ya robbal
Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ada interaktif tanya jawab atau langsung tutup doa Ustaz biasanya? Ada yang mau nanya barangkali? Silakan. Masih ada waktu beberapa menit lagi. Udah suruk belum ini? Cukup ya? Ya silakan. Waalaikumsalam. Ya. Dia. Waalaikumsalam. Dosa istri ditanggung suami, dosa suami nggak ditanggung istri. Enak banget ya jadi bini ya. Gini Pak, ini enaknya jadi perempuan Bu, enaknya jadi istri begitu. Kalau ibu nih punya suami nih, suami ibu kagak sembahyang tanpa ada ujur syar'i yang dibenarkan dalam agama. Suami kagak sembahyang, itu yang dosa dia dong dewek. Ibu murah kebagian dosanya. Suami bulan puasa lagi gegar saja siang-siang tanpa ada ujur syar'i, sebab yang dibenarkan oleh agama, siang-siang lagi gegar media, itu yang dosa laki kita doang, ibu murah kebagian. Tapi jika seorang istri yang melakukan kemaksiatan nih, kita punya bini Pak, orang sembahyang bini kita, men kagak apa kagak emang di orang sembahyang, itu bukan cuma dia yang dosa Pak, kita kebagian, bukan nanggung Bu, kalau nanggung dia dong dewek, kebagian. Bini kita dosa, kita kebagian dosanya. Kalau bini kita nih Pak nggak nutup aurat, itu yang dosa bukan dia doang, tapi kita suaminya kebagian. Makanya ibu kudu sayang sama suami. Biar kata laki kita rajin banget jamaah ke masjid. Ada bapak-bapak, ada suami rajin banget ibadah ke masjid, sholat 5 waktu berjamaah, ngajinya rajin. Bininya di rumah sembahyang, bininya kagak sembahyang, kagak ditegur sama dia. Bininya kagak baca Quran, kagak diajarin sama dia. Bininya gak nutup aurat, gak ditegur sama dia, gak dibilangin, gak diajarin. Tuh yang model begitu tuh, yang model begitu kita kebagian. Biar kata lakinya ketua MUI tetap baik. Nanti begitu lakinya mau masuk surga, digeroin sama bininya. Woi bang, tar dulu, urusan belum kelar, begitu. Bagi suami yang tidak ngajarin, nggak negor, nggak bilangin, kita nanggung kebagian dosa. Tapi Bu, nih baik-baik, udah diajarin sama laki, udah dibilangin, orang ngerti juga. Kata lakinya mah itu tutup aurat, malu, udah tua kan begitu. Ngablag lagi, ngablag lagi. Yang begitu mah tugas kita beres. Orang kena Pak kalau udah begitu mah. Itu mah urusan dia dewek. Sebab apa? Sebab lakinya udah bilangin, lakinya udah ngajarin, lakinya udah negor. Kalau masih orang kena juga, baru itu urusan dia, begitu. Yang melalaikan bukan cuma istri Pak, anak kita juga sama. Anak kita harus sembahyang, kita harus bilangin, kita harus perintah, kita harus ajarin. Kita emak babanya kebagian dosanya, gitu ya. Jadi gitu maksudnya Bu, bukan dosa ya, bukannya dosa dosa itu ditanggung sama lakinya. Ya bener sih, cuman bukan ditanggung kebagian dosa kalau lakinya orang ngajarin. Itulah Pak Bu, beratnya tugas seorang suami Bu. Bukan cuma sekedar ngasih makan. Kalau tiba ngasih makan buat anak bini mah Pak, kita masih bisa berutang pinjem ya. Kemarin waktu corona 2 tahun begitu dahsyat, ekonomi porak-poranda, kita masih bisa tetap makan. Tibang madang dong gampang, ngasih makan anak bini, orang punya bisa berutang pinjem. Apalagi sekarang warung Madura ngablag di mana ge 24 jam. Iya warung Madura tuh di mana gak ada sekarang mah. Kan sekarang mah Pak, orang Betawi udah kagak ada yang dagang sembako. Kalah mau Ucok sama Madura. Iya bedanya Ucok sama Madura Pak, kalau Madura berasnya dikacain, kalau Ucok berasnya dibak. Berarti warung kalau Madura bensinnya dibotolin. Kalau ada bensin dibotolin itu berarti warung Madura. Kalau Ucok mau dagang bensin jemaah. Kalau Madura 24 jam dagangnya Pak, nonstop 24 jam tuh orang dagang luar biasa. Makanya kita kalau ngeluh hidup ngeluh malu sama Madura. Lah Madura 20 jam orang ngomong apa aja.
Kadang-kadang Pak di warung kecil begini mah jadi warung 2 kali 3 tuh kagak ada apa-apanya timbang kamar mandi. Jadi tuh laki bini di situ. Dagang 24 jam. Kita mah kadang-kadang mikir, lah kalau ukuran 2 kali 3 itu lokal rukonya. Timbang ada kamar mandi doang di belakang. Dagang 24 jam. Laki bini berdua di situ. Itu kapan anunya begitu? Iya maksudnya kapan tidurnya begitu. Jadi kalau tiba ngasih makan anak bini mah Pak gampang. Yang berat itu sebagai suami bagaimana nuntun anak, nuntun bini kita bareng-bareng masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Quran ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga keluargamu daripada api neraka. Itu yang berat. Begitu ya. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Siapanya yang nggak perlu angkat tangan? Siapanya? Jamaahnya apa? Ya memang itu khilafiyah di kalangan beberapa ulama ya. Kalau melihat doa itu kan etika doanya kita mengangkat tangan. Tapi ini kan di dalam sholat. Tapi ada ulama yang membolehkan angkat tangan seperti halnya ketika kita tadi sholat subuh kita doa apa tadi? Doa kunut. Dalam sholat kita boleh mengangkat tangan gitu ya. Jadi memang ada ulama yang nggak perlu angkat tangan, ada yang memang angkat tangan, mengangkat tangan maksudnya untuk berdoa. Nah kalau khotibnya sama juga khotib begitu. Tapi kan biasanya kalau khotib itu di beberapa tempat itu kan megang tongkat tuh. Ya ada yang mimbarnya ada tongkatnya gitu ya, ada yang tidak ada tongkatnya. Nah khotib itu biasanya tidak mengangkat tangan kalau khotib, karena apa? Karena megang tongkat dia, gitu. Jadi tidak mengangkat tangan. Tapi ada juga yang memang tidak memakai tongkat, ada juga yang kemudian khotibnya juga angkat tangan. Jadi begitu Pak. Ada yang ulama membolehkan, ada yang tidak memerlukan angkat tangan. Yang membolehkan dari tadi sepertinya sholat apa tadi? Subuh yang kita angkat tangan ketika kita doa kunut. Itu kan khutbah itu kan juga bagian daripada rangkaian sholat Jumat. Jadi kalau kita sholat doang tanpa mengikuti khutbahnya, ya nggak sah Jumat kita, gitu, nggak afdol, nggak sempurna, gitu. Jadi gitu Pak ya. Ada lagi? Cukup ya? Udah siang. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa, kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kajian kita pagi ini bermanfaat dan menjadi asbab hidayah buat kita untuk bisa terus meningkatkan kualitas amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bihadhihi niyyah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله العظيم يا مولانا يا معبود اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazida ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbana la tuzigh qulubana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf bila takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك
حبيب السلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله